Teman-teman, perkenalkan nama saya Cecilia Trishawamise, NPM 12 11 4201 20 0037. Kelas A, Fakultas Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan tentang glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, transport elektron pada sel eukariot yang memiliki mitokondria dan dalam keadaan aerob, dan menghitung total ATP yang dihasilkan. Yang pertama adalah glikolisis. Proses ini terjadi pemecahan glukosa atau 6 atom karbon menjadi asam pirufat atau 3 atom karbon. Proses ini berlangsung di sitoplasma dalam dua jenis reaksi. Endergonik atau membutuhkan ATP dan eksergonik atau menghasilkan ATP. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Asam pirufat yang dihasilkan akan digunakan sebagai bahan pada proses selanjutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Yang berikut kita masuk pada dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif bisa juga disebut sebagai reaksi antara karena dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yaitu siklus Krebs. Proses dekarboksilasi oksidatif berada pada mitokondria, tepatnya pada matriks mitokondria. Pada proses dekarboksilasi oksidatif, terjadi perubahan satu asam pirufat menjadi satu setil CoA. Di tahapan glikolisis, jumlah satu senyawa glukosa akan menghasilkan 2 asam pirufat. Akibatnya akan terbentuk pula 2 asetil CoA. Proses ini juga membutuhkan koenzim A yang akan menghasilkan 2 NADH dari NADH. 2 molekul asetil CoA akan menunjukkan tahapan berikutnya, yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs juga sering disebut sebagai daur asam sitrat, dikarenakan pada tahapan ini dihasilkan senyawa awal berupa asam sitrat. Tempat berlangsungnya tahapan siklus Krebs adalah di dalam matriks mitokondria. Hasil dari siklus Krebs adalah senyawa yang berfungsi sebagai penyedia kerangka karbon untuk sintesis senyawa lainnya. 3 NADH, 1 FADH, dan 1 ATP untuk setiap satu asam pirufat. Karena input substrat sebelumnya adalah 2 asetil CoA untuk setiap satu molekul senyawa glukosa, maka hasil yang didapatkan dari siklus Krebs pada proses respirasi adalah 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH. Yang berikut transport elektron. Transport elektron atau fosforilasi oksidatif adalah tahap di mana terjadi pengubahan NADH dan FADH menjadi energi yang terbentuk ATP agar bisa digunakan oleh tubuh. Tempat berlangsungnya tahapan transport elektron berada di bagian mitokondria, di tepatnya di membran dalam atau krista mitokondria.
Untuk setiap satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP dan setiap satu molekul FADH akan menghasilkan 2 ATP. Lalu, berapa jumlah total ATP yang dihasilkan? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, mari kita hitung bersama-sama jumlah NADH yang dihasilkan dari tahap-tahap sebelumnya. Untuk setiap satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP, dan setiap satu molekul FADH akan menghasilkan 2 ATP. Dari proses sebelumnya, kita mendapat 10 NADH, karena satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP, maka total ATP yang didapatkan adalah 10 NADH kali 3 ATP sama dengan 30 ATP. Sedangkan jumlah FADH yang kita dapatkan dari proses siklus Krebs adalah 2 buah molekul FADH. Jika satu molekul FADH akan menghasilkan 2 ATP, maka total ATP yang didapatkan dari FADH adalah 4 ATP. Jika kita menambahkan 4 ATP yang kita dapatkan dari proses glikolisi dan siklus Krebs, maka total ATP yang dihasilkan dalam proses respirasi aerob adalah 2 ATP tambah 2 ATP tambah 30 ATP tambah 4 ATP sama dengan 38 ATP.